Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafar. Wassalatu wassalamu ala ahli sirri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang kita tidak akan mampu menghinggakannya. Salah satunya adalah kesehatan kita dan keringanan kita dalam hadir ke masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mari kita sama-sama bersalawat untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan tausiah menuju ke mimbarnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika menginjakkan kakinya di tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian ketika tangga berikutnya ia lalui, ia pun mengucapkan amin. Dan tangga ketiga pun yang mengucapkan amin. Kalau kita naik tangga, sunnahnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi kalau kita naik tangga ini ada beberapa undangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa ya zikirnya. Kalau kita turun, apa zikirnya? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah ini Rasulullah naik tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Sahabat yang rasa ingin tahunya begitu besar bertanya. Kata Ali, bertanya itu kunci ilmu. Kadang-kadang kesempatan atau ilmu itu tidak kita raih karena kita tidak kita tidak bertanya atau tidak berupaya menggali ilmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku dengar tadi engkau mengatakan amin. Apa yang membuat engkau melafazkan demikian? Rasulullah SAW menegaskan, Nabi Jibril, malaikat Jibril maksud saya, mengatakan kepadaku, siapa yang ketika disebut namamu lalu tidak bersalawat untukmu, maka celaka dia. Kemudian tangga kedua, ketika aku meniti tangga kedua, malaikat Jibril mengatakan, siapa yang masih punya orang tua yang tidak mengantarkannya dia masuk ke dalam surga, celaka dia. Dan yang ketiga, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, celakalah dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika disebut nama nabinya, kita kadang lalai untuk bersalawat untuknya. Malaikat katakan celaka, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini bersalawat kepada Nabi. Para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Mengapa ketika disebut nama Nabi kita tidak bersalawat? Bersalawat kepada Nabi merupakan refleksi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang akan masuk surga bersama yang dicintainya. Maka marilah kita sering bersahabat agar kita ditumbuhkan rasa cinta kepadanya. Kalau Nabi sudah pasti cinta kepada kita, masalahnya kita cinta atau tidak kepada beliau. Nah, dengan bersahabat mudah-mudahan kita cinta kepada beliau. Dengan cinta kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Yang kedua, ada orang tua kita. Masih beruntung kita yang masih punya orang tua atau mertua. Gunakan kesempatan kita untuk berbakti kepadanya, sehingga Allah memudahkan kita masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah Ramadan, yang hari ini kita telah menjalaninya, sudah malam ke-7. Mungkin ada yang malam ke-8 ya. Kita ini malam ke-7. Celaka kalau datangnya Ramadan tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak mendapatkan apa-apa, melainkan lapar dan dahaga saja. Ini rugi kan? Bukan hanya rugi, celaka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna celaka artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman harus selalu melakukan perubahan. Harus ada perubahan ke arah lebih baik. Kata Nabi kita bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini sama dengan kemarin, kita masuk kategori rugi. Kategorinya rugi itu. Artinya stagnan. Tidak ada perubahan, gitu-gitu aja. Dari dulu gitu aja, ya. Itu udah masuk kategori rugi. Kalau celaka, hari ini lebih buruk dari kemarin, itu celaka. Jadi ketika Rasulullah SAW menjawab amin, celaka datangnya Ramadan ketika orang itu tidak mendapatkan ampunan. Artinya Allah ingin datangnya Ramadan kita ada perubahan ke arah lebih baik. Dan untuk bisa berubah, kita perlu ada kekuatan semangat, kemauan. Dan untuk kemauan dan semangat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan support bagi kita, memberikan semangat pada kita. Dengan apa? Dengan janji ampunan dan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika dalam ayat Allah berfirman dalam surat 19 ayat 71 bahwa sesungguhnya kamu tidak ada yang akan selamat melainkan akan mendatangi api neraka, dan ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, surat Maryam ayat 71, nanti tolong bisa dibuka. Tidak ada yang selamat di antara kamu, kata Rasulullah, bahwa setiap kalian akan mendatangi api neraka, dan ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana respon sahabat ketika mendengar ayat ini? Mereka serentak menangis, sampai pulang mereka menangis. Karena apa? Kamu tidak akan selamat, semuanya akan masuk dalam neraka. Kemudian ketika berita sampai kepada istri mereka, karena setiap apa yang disampaikan Rasul disampaikan lagi kepada istri mereka, mereka menangis semua. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang Allah akan selamatkan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bulan di mana Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, kemudian Allah belenggu setan-setan. Artinya Allah ingin memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa itu ujungnya adalah agar engkau bertakwa. Allah nyuruh kita dengan kewajiban, ketetapan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba.
situ digunakan kata kutiba, telah ditetapkan, telah dituliskan bagimu orang-orang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kau bertakwa. Dan takwa inilah sebagai kunci kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramadan demi Ramadan haruslah kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Ramadan bagaimana kita ada perubahan pada karakter kita, kepribadian kita. Dan ini tidak mudah. Merubah karakter itu, merubah kepribadian, merubah akhlak tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang masuk dalam neraka jahanam. Lalu ditanya, "Mengapa engkau masuk dalam neraka jahanam?" Mereka katakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertawan dengan kejahatanku." Jadi gak mudah kita keluar dari kebiasaan buruk kita. Jadi ada orang tertawan dengan kebiasaannya, dengan karakternya. Allah gak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak merubah apa yang ada pada diri. Jadi perlu ada perubahan. Dan perubahan itu berat. Betapa orang tahu itu kebenaran, tapi dia gak bisa melakukan kebenaran itu karena dia tertawan. Dia gak bisa karena dia punya kemaksiatan yang kalau dia lakukan perubahan maka dia diancam. Maka dia takut akan ancaman untuk berubah. Ini berbahaya saudara-saudara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain dan tidak bukan jalan yang adalah kesungguhan. Jalan adalah kesungguhan kepada Allah. Bayangkan bahwa hidup ini hanya sementara dan jadikanlah akhir itu sebagai orientasi hidup kita. Batu firunal ayat dan dunia, orang-orang kafir jadikan dunia sebagai obsesi tertinggi dari cita-citanya. Maka kita harus ubah orientasi hidup kita. Surga itu, akhirat itu menjadi obsesi kehidupan kita, sehingga maksiat ringan kita tinggalkan. Maksiat kita tinggalkan jadi ringan karena kita takut kepada neraka jahanam. Jadi Allah menginformasikan tentang neraka jahanam agar kita takut. Supaya kenapa? Supaya kita berlari menuju Allah, meninggalkan kemaksiatan. Secara intelektual, secara pemahaman kita tahu, tapi kenapa berat? Mungkin kita butuh yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa di bulan Ramadan, bulan di mana Allah kabulkan doa-doa kita. Maka di bulan yang kita sulit, maka di bulan Ramadan kita doa agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kita melakukan perubahan. Allah berikan keringanan kepada kita. Allah tanamkan rasa takut ke dalam hati kita. Itu minta sama Allah sebagaimana doa yang kita dengarkan tadi. Allah maksim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, tanamkanlah rasa takutku padamu, yang dengan rasa takut itu tercegah kami berbuat maksiat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam maksiat satu kali. Maksiat satu kali. Janganlah engkau dekati pohon itu, jangan dekati. Nabi Adam alaihissalam dekati. Kemudian dengan itu ia dikeluarkan dari surga. Nabi Adam mohon ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis 40 tahun lamanya agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Kiai Jalil MZ, Nabi Adam satu kali melakukan kesalahan keluar dari surga. Kita berulang-ulang kali melakukan kesalahan dan berbagai macam jadi kesalahan dan dosa. Kita mau masuk surga nggak nyambung katanya. Nggak nyambung. Maka di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, menjanjikan ampunan. Maka wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tunda-tunda. Mau kapan lagi? Mau 10 hari terakhir baru kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai umur kita, alam yakini ladina amanu antasyaquluhum bidzikrillah. Belumkah datang waktunya kepadamu hai orang-orang beriman
untuk khusyuk hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amanu faqasat qulubuhum. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau kau bilang, "Oh, kapan lagi ente mau berubah? Ramadan kapan ente mau berubah?" Allah sudah kasih pelajaran. Ada teman kita sebelum Ramadan sudah dipanggil. Sebelum Ramadan beberapa hari lagi Ramadan dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum kita Ramadan sudah meninggal. Mudah-mudahan sahabat kita yang meninggal dunia itu niat untuk bertemu Ramadan, niatnya sampai. Mudah-mudahan begitu. Tapi biar manapun orang yang melalui Ramadan itu lebih utama kalau dia isi Ramadannya hari-harinya dengan baik. Saudaraku yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, makin jangan kita tunda-tunda. Hari demi hari terasa udah 7 hari. Sudah 7 hari. Gak terasa. Sebentar lagi kita lebaran. Terus apa? Ibu. Tapi jangan berpikir lebaran ini sekarang bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan. Kita peroleh kemenangan sehingga kita keluar dibebaskan dari api neraka. Dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Dikatakan Rasulullah bersabda, kalau engkau berdoa, doalah minta yang paling tinggi, surga Firdaus. Nah, kalau kita obsesinya tinggi, visinya besar, maka yang kita lakukan akan baik, yang kita lakukan akan ringan, terencana, dan kita berhati-hati. Coba Pak, surat Al-Mu'min ya, sedikit lagi waktu ini. Surat Al-Mu'min bahwa kalau kita ingin memperoleh surga Firdaus, qad aflahal mu'minun, pastikan iman kita terus kita jaga. Hati-hati, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu turun naik. Hari ini kita saksikan, dulu dia konsisten, tapi waktu berubah konsistensinya. Kemudian apa? Khusyuk sholat. Maka mari kita perbaiki Ramadan ini sholat kita yang wajibnya khusyuknya terutama. Kualitas dan kualitas kita cek bacaan sholat kita, anak-anak kita. Bagaimana kualitas kekhusyuan? Katanya dalam tips untuk khusyuk, kita membaca, memahami apa yang kita baca. Dalam ayat dikatakan jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Bagaimana bisa orang mabuk sholat? Katakan orang-orang mabuk gak sholat. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan ini? Sampai engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Jadi bisa jadi selama ini kita sholat dalam keadaan mabuk karena kita baca tidak mengerti apa yang kita baca, sehingga tidak hadir hati. Itu yang pertama. Kedua, mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak lalui. Maka di bulan Ramadan kita isi waktu demi waktu dengan hal-hal yang baik, zikir yang sebanyak-banyaknya di jalan. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, infak. Kemudian orang-orang yang menahan kemaluannya. Sekarang mohon maaf saudaraku yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, budaya selingkuh yang menghancurkan rumah tangga, menghancurkan masa depan generasi muda karena orang tuanya tak lagi memberikan satu keteladanan karena perselingkuhan merusak karakter keluarga. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan mata, hati-hati dengan telinga. Berikutnya adalah menjaga amanah. Berikutnya adalah menjaga sholat-sholatnya. Ulaika, bagi mereka itulah ya yang akan mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini di bulan Ramadan dapat memicu kita, menambah semangat kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana melalui waktu demi waktu di bulan Ramadan kita isi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nas'aluka ridha wal jannah, ya Allah kami berharap mohon kepadamu keridhaan. Oleh itu setiap apa yang kita lakukan, bagaimana kita lakukan karena iman kepada Allah, sehingga Allah menumbuhkan kepada kita adalah rasa cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ini ada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.